Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Aulia Marwan. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi SmartUp Creator. Nah, video ini merupakan tugas saya untuk memenuhi mata kuliah aplikasi pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Nah, untuk tutorialnya, pertama-tama kalian tentunya harus mendownload aplikasi yang bernama SmartUp Creator ini ya. Gitu. Setelah kalian mendownload dan membuka, ini merupakan tampilan awal pada saat kalian membuka SmartUp Creator. Nah, di sini banyak pilihan dan kalian bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, di sini saya memilih yang Android phone, lalu yang bentuknya vertikal, lalu saya submit. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum kalian membuat gitu ya media pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelumnya saya sudah membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi ini, lalu saya sudah menyimpannya gitu ya di file. Nah, jadi sekarang saya tinggal mengklik tulisan SmartUp atau Smart yang ada pada pojok kiri atas, lalu tinggal klik yang open. Nah, ini adalah media pembelajaran yang sudah saya buat kemarin gitu ya dengan menggunakan aplikasi ini, lalu saya buka kembali gitu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang sudah saya buat gitu ya. Nah, sekarang langsung saja ke step selanjutnya atau ke cara selanjutnya, yaitu menjelaskan bagaimana saya mengcoding gitu ya aplikasi ini. Lalu selanjutnya di sini biasa tampilan seperti biasa, tampilan diberi nama aplikasi pembelajaran matematika SVL TV. Di sini tuh ada icon star dan icon speaker atau icon suara, di mana di sini ada icon suara dan tidak suara. Di sini ini ada icon start, di mana jikalau ingin pada saat aplikasi ini dibuka kita bisa menekan, yaitu kita harus menghotspot dulu area icon start. Nah, di mana codingannya itu seperti ini. Yang pertama, kita buat dulu hotspotnya sesuai dengan ukuran star ini. Lalu di sini pun ada codingannya seperti ini. Untuk ditekan atau untuk diklik itu codingannya yang pertama ada touch, lalu ada objek. Nah, setelah itu kita switch page ke halaman berikutnya gitu. Nah, di sini juga ada icon suara dan tidak suara ini tuh yang pertama itu sebenarnya ada icon tidak suara lalu ditimpa oleh icon suara. Lalu di sini ada codingannya, yang pertama
touch, lalu touch ke objek yang tidak ada suara, lalu di play background. Lalu codingan yang kedua seperti ini, sama touch objek ke icon tidak suara dan di hide. Lalu yang ketiga, touch ke objek yang pada icon suara lalu di event, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, nah ini jika sudah ditekan atau diklik icon startnya, kita akan masuk ke halaman selanjutnya, dimana di sini ada 4 menu utama, yaitu ada materi, quiz, about us, dan profil. Dan ada icon back atau kembali gitu ke halaman yang tadi yang beranda. Di sini juga sama, kita membuat 5 hotspot, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama caranya, kita hotspot dulu ke bagian-bagian yang akan diklik gitu ya, yang menjadi pilihan untuk diklik. Di sini ada 5, berarti kita harus membuat 5 hotspot, dan kita pun jikalau ingin membuat langsung gitu ya hotspotnya, kita harus tahu nih hotspot 1 yang mana, hotspot 2, hotspot 3, hotspot 4, dan hotspot 5. Nah, di sini seperti yang dilakukan sebelumnya, caranya kita pencet interaction, lalu kita pencet tombol touch, lalu ada objek, lalu setelah itu kita switch page ke halaman selanjutnya. Jikalau ini ada namanya materi, berarti kita ke switch page ke halaman yang menjelaskan tentang materi. Begitupun quiz, about us, profile, dan back, seperti itu. Lalu halaman selanjutnya seperti pada halaman sebelumnya sama. Di sini saya membuat 4 hotspot yang untuk ditekan atau untuk diklik ke yang sesuai gitu. Kayak ini pengertian SPLTP, berarti saya nanti hotspot, lalu touch, lalu objek, lalu switch page ke halaman yang menjelaskan mengenai pengertian SPLTP. Begitupun sama untuk halnya pada bentuk umum, solusi penyelesaian, dan contoh soal. Nah, ini mungkin saya di sini hanya menghotspot 1, yaitu pada icon home untuk kembali ke halaman yang menu. Gitu. Dan codingannya sama seperti sebelumnya, touch, lalu objek, lalu switch page ke halaman berikutnya. Seperti itu. Sama seperti pada sebelumnya, ini juga ada hotspot yang untuk menu home. Nah, ini juga sama. Nah, lalu di sini saya membuat hotspot untuk icon selanjutnya gitu. Ini pada contoh soal nomor 1 ada 2 halaman. Jadi di sini saya menambahkan icon selanjutnya ke lanjutan contoh soal nomor 1 gitu ya. Sama codingannya seperti sebelumnya, touch, objects, switch page. Nah, di sini ada 2 icon, yaitu yang pertama icon selanjutnya dan icon kembali. Dimana pada soal nomor 2 ini, jikalau ingin mengembalikan pada contoh soal pertama, tinggal klik kembali, dan jikalau ingin melanjutkan pada contoh soal kelanjutan nomor 2, kita klik yang selanjutnya. Codingannya sama seperti sebelumnya, kita pencet touch, objek, lalu switch page ke halaman berikutnya gitu. Sesuai yang kita butuhkan. Di sini juga sama. Lalu di sini ada contoh soal untuk contoh nomor 3 pada bagian terakhir ya. Di sini sama ada saya membuat 2 hotspot, di mana ada hotspot kembali untuk ke soal nomor 3, dan ini adalah icon home untuk kembali ke beranda. Sama seperti biasanya, codingannya touch, objek, dan switch page. Nah, di sini ada quiz time. Di sini saya menghotspot 1 saja, yaitu pada icon start. Codingannya sama seperti sebelumnya, touch, objek, lalu switch page ke halaman selanjutnya. Kita ke next halaman. Nah, ini untuk codingan pada quiz ini, yang pertama di sini saya ada membuat 4 hotspot. Sebenarnya 4 hotspot A untuk hotspot pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Namun di sini ada tambahan untuk
score. Di sini juga saya memakai counter untuk poin 0 ini. Lalu di sini ada icon benar. Di sini tuh ada icon benar dan ada icon salah. Nah, kita pindahkan dulu supaya bisa mengklik hotspot yang untuk hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, dan hotspot 4. Nah, untuk soal kuis nomor 1 ini, jawaban yang benarnya itu adalah poin B. Nah, untuk codingan jawaban yang benar itu ada 3. Yang pertama, kita touch, lalu objek. Setelah itu, setelah kita memencet objek, ada beberapa pilihan. Nah, kita pencet yang atau mengklik yang icon benar. Nah, kenapa? Karena supaya jika nanti jawaban yang mengisi kuis nomor 1 ini adalah jawabannya benar, nanti akan muncul icon benar. Lalu setelah itu, setelah kita mengklik objek dan mengklik atau memilih icon benar, kita lalu memilih pilihan yang affair. Codingan kedua untuk jawaban yang benar itu ada touch, lalu kita memilih counter atau skor yang 0 itu, supaya jikalau yang mengisi jawabannya benar, skornya akan bertambah. Nah, untuk penskoran yang benar itu sesuai sama yang kita inginkan. Jikalau misalkan kita ingin 50 untuk jawaban yang benar, bisa 50, pokoknya itu gimana kita gitu ya, terserah. Nah, lalu setelah memilih counter, kita memilih yaitu increase gitu ya. Nah, lalu untuk codingan ketiga sama ada touch, lalu kita memilih objek. Setelah memilih objek itu kita sama, kita ini adalah hotspot berapa gitu ya. Ingat-ingat tadi waktu membuat ini tuh hotspot berapa. Lalu setelah itu kita switch page aja untuk ke halaman selanjutnya. Itu untuk codingan yang benar gitu ya, untuk codingan jawaban yang benar. Nah, jikalau untuk codingan jawaban yang salah, codingannya hanya ada 2. Yang pertama sama, kita tekan atau klik touch, lalu kita pilih objek. Setelah itu kita pilih yang pilihan yang icon salah. Setelah itu baru kita affair. Nah, baru di add gitu ya. Nah, untuk codingan kedua sama, touch juga, terus klik objek atau pilih objek. Dan disitu kita memilih hotspot. Pilihan A itu hotspot berapa? Misalkan di sini kan saya hotspot A itu hotspot 1, berarti saya memilih hotspot 1. Lalu saya switch page ke halaman berikutnya. Begitupun sama untuk pilihan C dan D, codingannya ada 2 karena C dan D juga adalah pilihan yang salah. Seperti itu. Nah, ini untuk kuis soal nomor 2. Nah, sama di sini juga seperti pada berikutnya, pada sebelumnya. Jikalau jawaban yang C yang benar itu ada 3 codingan. Mohon maaf, kita pindahkan dulu. Nah, untuk jawaban yang C kan yang benar, ada 3 codingan sama seperti sebelumnya, dan jawaban yang salah ada 2 codingan. Nah, jikalau dalam 2 soal kuis itu kita menjawab dengan benar, maka di sini poinnya akan berubah menjadi 100. Jikalau kita hanya 1 yang benarnya, berarti nilainya 50, begitu ya. Nah, di sini juga ada 2 icon, di mana ada icon restart atau kita mengulang kembali jika ingin mengulang kuis gitu ya, gitu. Nah, di sini juga ada icon home, sama codingannya seperti sebelumnya, touch, hotspot berapa, dan switch page ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada about us, di mana ini tuh menjelaskan tentang penamaan aplikasi ini. Di sini sama ikonnya ada 1, yaitu icon home, dan codingannya pun sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada profil saya, di mana saya menjelaskan tentang nama dan lain hal gitu ya. Nah, setelah itu di sini juga ada yang terakhir ada icon home, codingannya sama, dan jika diklik ini akan pada tampilan ke beranda. Mungkin seperti itu dari saya untuk penjelasan mengenai cara pemakaian atau cara membuat aplikasi pembelajaran atau game pembelajaran mengenai dengan menggunakan aplikasi Smart App Creator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.